Halo, apa kabar? Wah, senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda semua. Saya Sepenuh Arif dan juga Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, Anda kalau amati ada yang saling muji ya dalam 2 hari ini ya. 2-3 hari ini ada saling memuji gitu. Iya, dan Indonesia senang bahwa puji-pujian itu membuat kita senyum setelah kemarin kita cemberut semua. Karena sebuah peristiwa di ruang kuliah PDIP dan seorang dosen sedang menceramahi mahasiswanya, tapi kemudian sang mahasiswa memuji dosennya. Kira-kira begitu. Dan terjadilah ucap-mengucap yang akhirnya membuat dua belah pihak sumringah. Siapakah itu? Ada di semua headline. Ya, saya baca kemarin Pak Jokowi yang kita sempat bahas sekilas ya, nggak lama setelah acara di PDIP itu yang habis dari tadi ada maksudnya ruang kuliah ya, tapi saya membaca ada juga nyebutnya itu ruang BP. Kita kan kemudian diajak ke ibu kota baru ya, ke Puan gitu ya, di kota baru, dan di situ ternyata banyak wartawan ya, pada pemret yang diajak sama Pak Jokowi. Terus kemudian sehari kemudian setelah penutupan Rakernas, Bu Megawati memuji-muji soal Pak Jokowi dan mengklaim bahwa betul pilihan dia tidak salah menjadikan Jokowi sebagai presiden. Gitu. Ya, tapi bagus juga bahwa ketegangan di kalangan elit meredah, tetapi dia tidak membuat kita percaya pada demokrasi itu. Karena akhirnya kita mesti temukan semacam rumus yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Dan itu artinya demokrasi cuma urusan dua orang, diselesaikan hahaha saling puji, lalu 20% dilupain. Lalu peristiwa politik, pelanggaran HAM kemarin dilupain. Kan bukan itu maksudnya tuh. Harga sawit yang tinggal 1.000 perak dilupain itu. Jadi ini sebetulnya masalahnya yang kita perlukan. Kita perlu untuk bahas lebih jauh. Dan saya lihat beberapa wartawan yang diajak Pak Jokowi kok sumringahnya tuh kayak memuji-muji itu. Dan diwawancara lalu diberi seolah-olah ya ini bagus, harapan segala macam. Kan bukan begitu sifat kritis jurnalis. Jurnalis mengikuti kegiatan presiden untuk memberi berita dan keseimbangan berita termasuk perspektif kritis terhadap ibu kota tuh. Kan soal jurnalis merasa ya ini sesuatu yang akan membuat Indonesia bahagia tuh. Sementara opini publik justru menentang ibu kota tuh. Nah, saya khawatir kalau kalangan jurnalis kehilangan perspektif kritisnya tuh. Hanya karena diundang oleh presiden tuh. Dan kan kita ingin supaya terlihat bahwa pers itu betul-betul sparing partner dari pemerintah, bukan undangan yang kemudian jadi humasnya istana. Saya lihat bahasa tubuh beberapa tokoh pers itu kayak jadi humas istana buat mempromosikan ibu kota baru. Bukan, itu ibu kota baru itu adalah problem yang akan menetap karena soal anggaran dan soal lingkungan. Itu yang mesti diulas oleh jurnalis, bukan sekedar senyum-senyum di depan kamera supaya presiden bahagia. Itu lain soalnya. Jadi balik lagi pada soal tadi, bahwa politik Indonesia artinya diasuh berdasarkan hubungan bapak ibu doang. Kan itu bahayanya kan. Ini negara, ini ada institusi itu, bukan karena dua kader yang ada di dalam satu partai bergembira lalu kita ikut bergembira tuh. Karena ada juga yang nggak bergembira hari ini, yang masih merenung, yaitu tukang bakso itu, dia masih merenung-renung tuh. Kan udah diundang, tukang baksonya udah langsung diundang, dan Bu Megawati dan Mbak Puan juga udah langsung menikmati bakso gitu. Ya, tapi itu undangan setelah kerusakan terjadi itu, karena dari awal kita bisa baca psikologi Ibu Mega yang bandingkan misalnya dengan dulu Bung Karno bilang, ini saya punya putri Ibu Mega, ini Mega yang saya ingin dia menikah dengan segala macam suku bangsa misalnya itu sebetulnya yang mesti kita ingat dalam perbandingan dengan ayahnya Bung Karno. Ini ya, putri itu pernah saya baca itu bahwa orang Papua, orang Ambon segala macam itu. Jadi tidak ada satu sinyal pun dari Bung Karno yang memungkinkan kita membuat interpretasi yang kurang berwawasan kebangsaan. Bung Karno selalu final di dalam soal urusan kebangsaan dan urusan wong cilik. Nah, Ibu Mega kemarin terpleset lidah, nah karena itu langsung dibetulkan oleh timnya keplesetan lidah itu dengan mengundang tukang bakso
bakso supaya ada lidah yang tiba di bola bakso itu di makan bakso bersama. Dan ini tapi selalu ada ya. Ya. Pernah terjadi juga loh ini waktu inget rebus-rebusan dulu itu kan, ya soal ya, Bu Megawati mempersoalkan emak-emak yang kenapa meributkan harga minyak goreng rebus-rebusan, dan kemudian dibikin acara rebus-rebusan gitu di PDIP juga. Itu kalau analis menganggap ada pola yang sudah final pada Ibu Mega, yaitu kurang paham yang disebut empati pada rakyat kecil. Bahwa Ibu Mega adalah pemimpin wong cilik, yaitu simbol perlawanan yang dari zaman Orde Baru kita justru jagokan pada Ibu Mega. Tapi setelah itu Ibu Mega jadi elitis dan memberi sinyal yang kurang tepat sebetulnya tuh dalam menyapa wong cilik itu. Kan tukang bakso tetap merasa kok didiskriminasikan ya. Lalu diundang lah itu namanya dikasih gula-gula setelah dapat pil pahit kan begitu kan. Jadi kita tetap mesti waspadai itu karena ini bangsa yang sangat peka dengan soal-soal kesenjangan ekonomi dan rasialisme. Itu saya mau terangkan itu bukan untuk membongkar ulang peristiwa, tapi untuk mengingatkan bahwa Bung Karno mengajarkan kebangsaan, kesamarataan itu. Nggak ada sinyal sedikit pun di situ tentang rasialisme atau pelecehan profesi itu. Nah, nanti orang, kok FNN bongkar lagi? Iya, karena masih viral banyak dan orang kadang-kala lupa konteksnya, maka kita kasih konteks akademis. Ya. Dan bahkan udah ada istilah bahwa Ibu Mega kok pakai istilah rekayasa genetika. Kan itu mungkin Ibu Mega kurang mengerti istilah itu dan harusnya dikoreksi oleh kalangan itu kan. Kan istilah rekayasa genetika itu istilah fasis, istilahnya Hitler, eugenics namanya itu, mengagung-agungkan satu gen itu, gen Arya. Eu artinya eugenics tulisannya, eu artinya yang bagus itu, genix artinya gen. Jadi nggak ada gen yang bagus pada manusia. Karena itu nggak perlu ada rekayasa genetik kan itu soalnya itu. Jadi humanity first itu yang hendak kita beritahu pada Ibu Mega. Jadi kita memberitahu sesuatu yang secara faktual di dalam sejarah dunia itu buruk istilah rekayasa genetika itu. Ya. Semoga Ibu Mega mengerti sebagai seorang profesor bahwa soal-soal sejarah itu penting untuk kita koreksi. Lepas dari soal retorika yang akan dibela tentu oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi saya sebagai akademisi yang pernah mengajar bertahun-tahun soal sosiologi dan genetik itu harus terangkan itu di forum ini. Ya. Dan kemarin juga sempat dipersoalkan oleh Bung Natalius Pigai. Memang nggak terlalu heboh ya, ini bercandaan yang ada wamen dari Papua yang kader PDIP itu yang dan kemudian Bu Mega menganalogikan seperti kopi dan susu. Itu pun itu ternyata jadi persoalan juga buat teman-teman di Papua. Jadi saya kira memang poinnya adalah kita lihat bahwa bagaimanapun Bu Mega itu adalah tokoh gitu ya, tokoh bangsa ini dan beliau jadi panutan gitu. Jadi next memang kelihatannya beberapa hal yang disampaikan mesti lebih hati-hati gitu supaya nggak disalahpahami. Mungkin maksudnya memang bercanda gitu ya. Iya, ya itu pentingnya seorang yang pada posisi puncak dia mesti punya pengetahuan yang lengkap dan pengetahuan yang lengkap itu harus diperiksa setiap saat karena ada perubahan istilah di dalam pergaulan dunia itu juga menyebabkan perubahan konteks. Itu pentingnya ada tim yang sebetulnya mencatat hal-hal yang peka supaya Ibu Mega selalu dibekali dengan kepekaan itu tuh. Dulu saya kenal teman saya namanya Cornelis Ley dulu yang ada di lingkaran Ibu Mega yang saya anggap dia selalu mampu untuk membaca keadaan dan menuliskan poin secara akademis. Saya nggak tahu siapa lagi yang sekarang masih ada di lingkaran Ibu Mega dan yang punya kemampuan akademis dan tidak terlibat di dalam emosi retorika itu bahayanya kan. Nanti orang anggap bahwa Ibu Mega retorikanya itu sifatnya demagogis bukan pedagogis. Itu bahayanya tuh. Ya. Oke, itu sekarang soal Ibu Mega, tapi masih kaitannya dengan Ibu Mega juga soal sinyal politik ini. Kemudian orang akan saya sendiri sebenarnya kemarin menyimpulkan bahwa Pak Jokowi itu untuk memperpanjang masa jabatannya udah finish, sementara Ganjar sudah game over juga. Kenapa? Karena kemarin yang menarik itu adalah Ganjar dalam penutupan itu membacakan rekomendasi politiknya itu bahwa di situ dia membacakan untuk urusan pilpres itu pencapresan itu diserahkan sepenuhnya pada ketua umum. Nah itu di situ
applause-nya luar biasa karena orang tahu belaka soal Ganjar. Nah, apakah kemudian saya mengkaitkan ini ke Pak Jokowi mengajak ke IKN, Mbak Puan, kemudian juga sebelumnya si Gibran bertemu dengan Mbak Puan dan Bu Megawati dan disarankan untuk menjadi gubernur, ini artinya sebenarnya sudah terjadi trade off gitu antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, dan final mereka akan mendorong Mbak Mega. Mbak Puan maksud saya. Trade off-nya bukan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Kalau itu trade off, itu mungkin diputuskan ya mending Puan sama Gibran aja yang maju. Oke. Tetapi yang bagi saya trade off justru terjadi antara Ibu Mega Pak Jokowi dengan relawan. Karena relawan kehilangan mainan artinya kehilangan bisnis. Kan Ganjar akhirnya nggak bisa lagi diproposalkan oleh relawan. Begitu banyak relawan. Ini soal proposal aja tuh. Dan tentu relawan merasa ya kita masih pro Ganjar juga. Tapi kalau Ganjar akhirnya hilang karena perubahan tadi, arahnya ke Puan dan bahkan Gibran itu, lalu mainannya habis kan. Jadi bayangkan misalnya berapa banyak MOU yang sudah ditekan oleh relawan dengan investor itu batal demi batal karena timbulnya rasa saling sayang baru antara Presiden Jokowi dan Ibu Mega. Tapi saya tetap lihat ini ya di permukaan aja tuh, karena sebetulnya di akar bawah tetap operasi Ganjar itu jalan terus pasti. Kan Ganjar nggak mungkin juga merasa oke, saya hentikan semua ini. Karena Ganjar udah masuk di dalam radar bahwa dia memang populis. Lepas dari soal kualitas segala macam, ya, elektabilitasnya dia tinggi di atas Puan. Ya, itu problem yang nanti akan jadi kayak tulang patah tapi nerobos daging, lalu daging itu kena saraf lalu perih lagi tuh. Jadi ini soalnya tuh, berupaya untuk cari solusi tapi sebetulnya fakta sosiologis Ganjar tetap ada di dalam top of mind, terutama dari pemilih PDIP di Jawa itu soalnya tuh. Ya. Jadi kalau Anda lihat apakah ini Puan ini sudah final atau masih akan berproses? Karena kalau kita lihat kan sejak awal konsisten sekali Bu Megawati menyatakan tidak ada koalisi-koalisian, tidak kemudian juga menyatakan bahwa ini saya diberi prerogatif dan sebagainya. Ibu Mega selalu bertahan pada prinsip bahwa elektabilitas bukan satu-satunya prinsip untuk menghitung kapasitas seseorang. Ya bagus juga, tetapi kemudian orang ingin lihat kalau bukan elektabilitas lalu apa yang bisa dipatenkan pada Mbak Puan. Kemarin Ibu Mega udah ucapkan secara samar-samar bahwa Mbak Puan udah terlatih memimpin DPR, bahkan terlatih ikut di dalam konferensi internasional karena dia juga adalah ketua IPU itu tuh. Ini sinyal. Tetapi kita selalu ingin lihat bahwa politik itu ada bagian yang normatif, ada bagian yang deskriptif. Secara normatif tentu Ibu Mega merasa bahwa kader PDIP satu-satunya yang punya darah Soekarno itu adalah Puan. Tapi itu fakta normatifnya tuh ya. Secara normatif harus begitu. Tetapi secara deskriptif, secara sosiologi di bawah itu orang tetap menganggap ya Puan bagus sebagai sinyal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena ada darah Soekarno mengalir di situ. Tapi darah popularitas itu ada pada Ganjar. Jadi mendua di situ nanti tuh. Nah, kita mungkin bisa duga-duga oke, kalau gitu masalahnya dan Ibu Mega paham itu masalahnya, konflik antara fakta normatif dan fakta deskriptif tadi, maka itu bisa ditambal melalui survei, melalui rekayasa elektabilitas, ya bisa aja tuh. Tapi tetap itu jadi problem baru. Kalau misalnya ada penanding, kan Ganjar juga akan tetap pakai surveyor untuk supaya namanya tetap dilambungkan di situ. Dan jangan lupa ini masih ada proses 2 tahun dan Ganjar bisa konsolidasi diri tuh. Nah, kalau Ganjar mampu konsolidasi diri, Presiden Jokowi diam-diam juga akan balik mendukung Ganjar. Kan ini soalnya kan. Kenapa saya ucapkan itu? Karena politik kita itu yang ada di arus bawah itu kadang-kala nggak terlihat. Kan nggak mungkin Pak Jokowi merasa bahwa ini udah beres dengan Ibu Mega. Tetap ada mereka yang menganggap bahwa Pak Jokowi sebetulnya elektabilitasnya di tahun 2019 itu melampaui capaian suara PDIP.
Kalau kita ingat misalnya, PDIP menang 19,5% suara pemilu tuh. Jokowi menang 55%. Artinya pemilih Jokowi itu bukan cuma pemilih PDIP, itu juga sering salah. Kalangan PDIP menganggap itu dimenangkan oleh PDIP. Iya, tetapi 19% itu tidak cukup untuk memenangkan Jokowi. Jokowi dapat limpahan suara lain, mungkin juga sebagian dari bekas Gerindra, dari masyarakat Muslim juga, sehingga dia dapat 55%. Jadi Pak Jokowi juga tahu bahwa dia punya kemampuan atau punya dukungan sosiologis lebih tinggi dari PDIP. Itu juga yang dimanfaatkan oleh kalangan Ganjar untuk menghitung bahwa kalau cuma 19%, ya Pak Jokowi nggak jadi presiden. Karena dia dapat 55%, itu artinya ada dukungan non-PDIP yang tiba di kotak suara buat Pak Jokowi. Nah, bagian ini akan dieksploitasi oleh Ganjar. Jadi saya menghitung bahwa Ganjar akan fight back, demikian juga Pak Jokowi fight back. Tentu kita nggak ingin fight back itu berlangsung di depan publik seperti kemarin, sehingga terjadi banyak interpretasi itu. Tapi ya nggak ada soal, karena senyum 2 hari lalu itu juga bisa menjadi tangisan minggu depan kalau variabelnya berubah. Oke, jadi kalau gitu, kalau Anda tadi Anda menyinggung relawan ya. Sebenarnya bukan hanya relawan, buzzer juga sudah ke Ganjar semua, malah ketua Kornas, Kornas Ganjar itu, Ganjaris itu kan buzzer. Jadi mereka sementara ini masih bisa berharap ya nggak akan kehilangan kontrak-kontrak gitu ya. Ya, tapi merasa wah ini bakal kering nih. Kira-kira begitu. WA di antara mereka, waduh kering, kita kering. Jadi kan ini kan psikologi kan, begitu Pak Jokowi kasih sinyal bahwa bukan Ganjar tapi Puan, ya pindah, investor juga langsung pindah ke Puan. Kan itu sifat politik kita begitu kan. Kan nggak ada orang yang mau invest pada seseorang yang dianggap ya udah diselesaikan, udah babak belur kan, dibabak belurkan oleh Ibu Mega di rapat itu, lalu akhirnya disuruh sekedar jadi pembaca kesimpulan. Kan itu juga sinyal bagi Ganjar bahwa ya udahlah. Saya kira itu bukan tidak by design ya, bahwa Ganjar yang harus membacakan rekomendasi dari untuk membacakan soal bahwa itu ketua umum yang punya hak gitu ya. Itu Ganjar, saya bayangin Ganjar waktu diminta, aduh ini mah baca nggak baca nih ya dia gelisah juga tuh. Tapi nggak ada soal juga kan, kalau saya dorong aja Ganjar untuk terus aja maju kan kalau pada akhirnya ada konfrontasi dengan PDIP, ya kita udah tahu ujungnya Ganjar bisa keluar dari PDIP, banyak yang mau asuh. Jadi salam buat Ganjar, lakukan terus manuver dia untuk menyatakan diri sebagai calon presiden, kan biasa aja tuh. Ya, dan kalau mau lebih mudah lagi dia mendapatkan tiket, mesti dukung 0%. Ya, iya. Yes, intinya Ganjar ya. Hai Mas Ganjar.